Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai ceramah, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indro Gunawan Saputra dari kelas 11 nomor absen 18. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan berjudul Menyambut Pembelajaran Tatap Muka. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati, tentunya kita sudah mengetahui bahwa pandemi virus corona di Indonesia sedikit demi sedikit mulai membaik. Hal ini bisa kita lihat dengan dibukanya tempat rekreasi, wisata, dan lain-lainnya. Menurut sumber dari Our World in Data, data kasus baru dan kematian akibat virus corona per tanggal 6 Oktober 2021 mencapai 1.484 untuk kasus baru dan rata-rata per minggu mencapai 1.383. Angka ini mungkin masih bisa dikatakan sebagai angka yang banyak. Namun, apabila kita melihat dari 4 bulan yang lalu, bisa dikatakan angka ini adalah angka yang mustahil untuk kita capai. Karena pada saat itu virus corona sedang meroket setinggi-tingginya dan melonjak setinggi-tingginya. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua yang patut kita syukuri dan pencapaian yang patut kita apresiasi. Karena untuk mencapai hal tersebut perlu perjuangan yang sangat berat. Keberhasilan yang kita capai saat ini merupakan buah hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah yang melakukan kebijakan seperti PPKM, PSBB, dan lainnya, dan dari masyarakat sendiri yang patuh untuk mengikutinya. Namun, apabila kita melihat dari kacamata masyarakat, pastilah kesal dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, yang bisa dibilang kebijakan PHP, karena selalu berlarut-larut dan tidak ada ujungnya. Apabila kita melihat lebih jauh dan kita renungi lebih dalam, pastilah pemerintah tidak akan membuat rakyatnya menderita ataupun sengsara. Kebijakan ini merupakan sebuah perjuangan yang harus kita lalui dan harus kita apresiasi karena sekarang keberhasilannya telah sedikit demi sedikit mulai muncul. Salah satu keberhasilan di bidang atau di sektor pendidikan adalah mulai dibukanya atau mulai dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini merupakan sebuah kabar gembira bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Karena setelah sekian lama kita melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, kita akhirnya dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Meskipun secara berangsur-angsur dan tidak langsung semuanya berangkat. Apabila kita mundur beberapa waktu ke belakang, mendengar berita akan dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM ini tentu menjadi hal biasa karena selalu menjadi perbincangan yang hangat dan menjadi topik perbincangan di mana-mana. Namun untuk sekarang, akhirnya pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan meskipun secara berangsur-angsur. Tentunya kita sebagai pelajar rindu dengan hal tersebut. Bagi kita sebagai pelajar tentunya harus menyambut secara gembira dan senang dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka ini. Karena kita rindu dengan pembelajaran tatap muka, di mana kita bisa bercengkrama dengan teman-teman, bisa berdiskusi dengan teman secara langsung, bisa bercanda, ketawa, dan lain-lainnya yang tidak dapat kita temui pada saat pembelajaran jarak jauh. Bagi saya sendiri, saya sangat senang dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka karena ini merupakan suntikan semangat baru bagi saya. Jujur saja, pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, itu ilmunya hanya setengah saja atau tidak semua ilmu masuk dan bahkan sama sekali tidak masuk. Ada seorang yang mengatakan bahwa apabila kita belajar secara tatap muka itu pertanyaannya adalah apa yang kita akan pelajari, dan apabila kita belajar secara daring pertanyaannya adalah apakah kita mau belajar. Dari hal itu kita sudah mengetahui bahwa perbedaannya memang sangat jauh dan terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran tatap muka ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang efektif dilakukan. Meskipun untuk awalan kita harus melakukan secara berangsur-angsur, tetapi semoga kita dapat melakukannya secara bersamaan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan kepada teman-teman di luar sana, khususnya pelajar, sambutlah PTM ini dengan gembira, dengan senang, sehingga pikiran menjadi positif. Karena generasi kita adalah generasi emas 2045 dan kita harus bisa mewujudkan yang tersebut. Semangat Indonesiaku, semangat belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar.